Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan atau menampilkan hasil diskusi kami pada pertemuan kali ini yang berjudul tentang penyelesaian audit. Nah, di kelompok 10 kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Hana Lina. Yang kedua, Wilyawati. Yang ketiga, Anissa Fitridita. Dan yang terakhir, Yulina Hendriza. Nah, di sini saya memulai dengan materi tentang melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Nah, di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Nah, yang kedua yaitu melakukan pengujian pengendalian yang berkaitan dengan pengungkapan apabila penilaian awal atas risiko pengendalian berada di bawah maksimum. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan prosedur substantif untuk memperoleh asuransi bahwa semua tujuan audit dicapai menyangkut informasi dan jumlah yang disajikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kewajiban kontingen adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kewajiban kontingen adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu tujuan auditor yang utama dalam memverifikasi kewajiban kontingen. Nah, yang pertama tujuannya yaitu mengevaluasi perlakuan akuntansi kewajiban kontingen yang diketahui. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi seberapa praktis setiap kontingen yang belum diidentifikasi. C. Review terhadap peristiwa kemudian. Prosedur audit yang disyaratkan oleh standar auditing untuk memverifikasi transaksi dan peristiwa tersebut seringkali disebut review terhadap peristiwa kemudian atau review for subsequent event. Di dalam review terhadap peristiwa kemudian, terdapat 2 jenis peristiwa kemudian atau subsequent event yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Selain itu, juga terdapat 2 kategori prosedur audit untuk review peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Standar auditing menyarankan 4 kategori persoalan khusus yang harus dimasukkan di dalam review pencatatan peristiwa kemudian. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, kelengkapan informasi. Yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Dan yang keempat, peristiwa kemudian. Baiklah, saya Anissa Fitridita dengan NIM 1916040021 akan melanjutkan poin selanjutnya yaitunya D. Menerbitkan laporan audit. Auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah dibahas sejauh ini. Jika kantor akuntan publik memutuskan bahwa laporan wajar tanpa pengecualian standar tidak tepat, akan ada pembahasan yang ekstensif di antara para partner teknis pada kantor akuntan publik itu dan sering candi dengan personel klien. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki petunjuk manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantunya memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang akan diterbitkan. E. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Beberapa komunikasi yang potensial dari auditor dapat dikirimkan kepada komite audit atau pihak lain yang berhak.
termasuk komunikasi tentang kecurangan dan tindakan ilegal yang terdeteksi, defisiensi pengendalian internal, komunikasi lain dengan komite audit, dan surat manajemen. Ada 4 tujuan utama dari komunikasi yang diwajibkan ini. Yang pertama, untuk mengomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin F, yaitu penemuan faktor-faktor lebih lanjut. Auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji tersebut atau perubahan kesimpulan atas keefektifan pengendalian internal. Nomor 2, jika auditor menemukan bahwa laporan pernyataan menyesatkan setelah diterbitkan, tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Yang ketiga, jika klien menolak mengungkapkan laporan yang mengandung salah saji, auditor harus memberitahu Dewan Direksi. Yang 4, penemuan fakta-fakta lebih lanjut untuk memerlukan penarikan kembali atau penerbitan kembali laporan keuangan hanya berasal dari peristiwa bisnis yang terjadi di sebelum tanggal laporan auditor. Yang 5, tanggung jawab auditor untuk merevisi peristiwa kemudian akan berakhir tanggal penyelesaian pekerjaan laporan.